Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh. Jemaat untuk bangkit berdiri, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Persilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144 ayat 1. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu,
Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 5. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat persilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan epistel yang diambil dari Markus 1 ayat 4 sampai 11. Epistel kita minggu ini diambil dari Markus 1 ayat 4 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dan seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan.
Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia akan lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Kita mendengarkan doa syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa memasuki tahun 2021 ini dan beribadah kepadamu. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan setiap hari, sehingga kami saat ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah mulai pembelajaran mereka ya Tuhan. Walaupun saat ini anak-anak kami masih belajar di rumah, Tuhanlah yang menyertai mereka ya Tuhan dalam belajar ini ya Tuhan. Tuhan berkati juga semua guru-guru mereka dan orang tua yang dengan selalu bersabar menghadapi anak-anak kami sehingga membantu mereka dalam belajar. Tuhanlah yang menyertai anak-anak kami agar mereka bisa mendapatkan pelajaran dengan baik. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami yang saat ini masih mengalami pandemi ini ya Tuhan, malah semakin banyak. Pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap orang yang sedang berjuang melawan penyakit ini, ya Bapa di surga,
Kaulah sumber kesembuhan, Kaulah yang memberi penghiburan, Kaulah yang memberi kekuatan kepada setiap orang-orang, saudara kami, teman kami, siapapun ya Tuhan, yang saat ini sedang berjuang menghadapi penyakit ini ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menolong mereka. Kami memohon belas kasihan Tuhan ya Tuhan, sembuhkanlah mereka. Kami juga khusus berdoa untuk para dokter, perawat, dan semuanya ya Tuhan, keluarga yang merawat mereka. Tuhan beri kekuatan, Tuhan berkatilah mereka, berkati keluarganya ya Tuhan. Kuatkanlah mereka, mampukan mereka, agar mereka bisa menolong orang-orang yang sakit. Berkatilah untuk pengorbanan mereka ya Tuhan. Tuhanlah yang tahu, Tuhanlah yang mencukupkan semua kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang setiap saat berusaha untuk mengatasi ini. Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka ya Tuhan, agar mereka terus dan tidak berhenti untuk menolong kami semua untuk menghadapi ini. Dan kiranya Tuhanlah yang melalukan pandemi ini dari muka bumi. Kami akan selalu berdoa dan memohon ya Tuhan kepadamu. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menghapuskan semuanya pada saatnya nanti. Kami berdoa ya Tuhan buat setiap jemaat GKPA. Tuhanlah yang melindungi, Tuhan mencukupkan semuanya ya Tuhan. Kepada yang sedang bersusah hati, kepada yang memiliki tantangan, Tuhanlah yang memberikan kelegaan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami orang tua, agar dengan sabar untuk selalu merawat anak-anak kami. Kiranya Tuhan juga menghapuskan segala dosa kami ya Tuhan, sehingga kami bisa selalu menerima berkat-berkat yang selalu Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Kita mengumpulkan persembahan yang pertama dan kedua. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287 ayat 1. Mari kita berdoa. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau mempersiapkan setiap kami ya Tuhan. Biarlah Engkau memimpin kami di dalam pemberitaan firman ini. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang memimpin. Tuhanlah juga yang akan berbicara. Yesus, biarlah Engkau yang berbicara, firman-Mu akan kami dengarkan. Firman yang dibawa oleh Roh Kudus, biarlah masuk di dalam roh dan jiwa kami. Masuk di dalam roh dan jiwa semua pendengar, semua saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Engkau memberikan kerendahan hati pada kami, sehingga kami pun dapat mendengarkan, dapat mengenal kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kami pun dapat melakukan di dalam kehidupan kami, dapat mentaatinya. Tuhan menolong kami senantiasa. Engkau menyertai kami Tuhan di dalam seluruh pemberitaan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca
firman Tuhan dari Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Mazmur 29 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Amin. Kita sambut dengan pujian. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh mendaki gunung goyang, binasa dunia. Kekal firman Allah selama-lamanya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Dimanapun jemaat berada, baik di tempat masing-masing, biarlah kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Kita dapat belajar, dapat mengenal kebenaran yang akan kita dengarkan. Sehingga kita pun dapat mengerti dan semakin kita mengenal siapa? Mengenal Allah, Tuhan Allah, satu-satunya Allah yang benar. Dan juga mengenal Tuhan Yesus, anaknya yang diutusnya. Dan barang siapa yang percaya kepada Bapa, kepada Allah yang benar, dan percaya kepada anaknya yang diutusnya, dia akan memperoleh hidup kekal. Demikian dikatakan pada Yohanes 17 ayat 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tanggal 10 Minggu hari ini, pada awal-awal daripada bulan Januari ini,
kita menapaki, mulai masuk di dalam tahun 2021. Kita berjalan sesudah meninggalkan tahun 2020 dan kita memasuki 2021. Dan kita tidak tahu bahwa apa yang akan terjadi di dalam tahun 2021. Tetapi kita yakin dan seturut dengan janji Tuhan, firman Tuhan, Dia akan senantiasa, Tuhan akan senantiasa menyertai kita di dalam segala keberadaan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menjanjikan dan kita memegang janji Tuhan yang kita percaya bahwa janji Tuhan tentu dipenuhi, tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Abang Inang yang dikasih Tuhan, ini adalah minggu pertama setelah Epifanias. Dan sebagai topik pada khotbah minggu hari ini, yaitu muliakan Tuhan dalam kekudusan. Muliakan Tuhan dalam kekudusan. Saudara-saudara, memuliakan Tuhan di dalam kekudusan. Tuhan yang kudus, kita juga harus memuliakan di dalam kekudusan. Artinya Tuhan yang kudus itu kita muliakan di dalam kekudusan. Di dalam keadaannya yang kudus, yang mulia. Demikian juga kita juga harus kita memuliakan Tuhan, meninggikan namanya itu sebagai Tuhan dengan cara yang kudus. Kita tidak sembarangan saja untuk memuliakan Tuhan. Bapa yang adalah roh, Tuhan Allah yang adalah roh yang kita tidak bisa melihat, dapat kita melihatnya melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah melakukan semua apa yang dikehendaki oleh Bapa, di mana Dia melaksanakannya dan ketaatannya sampai Dia mati, mencurahkan darahnya, mati di kayu salib, memberikan nyawanya. Dia memuliakan Bapa di surga, memuliakan Bapanya, memuliakan Allah, melakukan kehendak Allah, sehingga Dia pun sudah memuliakan Allah yang seharusnya dimuliakan, sehingga Bapa pun akan senang dengan ketaatan anaknya, di mana namanya dipermuliakan oleh Yesus Kristus dalam ketaatannya, melakukan semua apa yang dikehendaki oleh Allah untuk mengasihi, untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca tadi bahwa kebesaran Allah dalam badai itulah perikop atau judul yang diberikan oleh LAI untuk Mazmur 29 ini. Sedangkan topiknya adalah muliakan Tuhan dalam kekudusan. Kebesaran Allah di dalam badai, ya, bahwa kebesaran Allah nampak pada semua ciptaannya. Kebesaran apa itu? Adalah kebesaran kemuliaannya, besar kuasanya dan kekuatannya daripada Allah itu di atas badai, dan itu sudah ditunjukkan di dalam kenyataannya pada saat kenapa bahwa Allah berada, kebesaran Allah atau kemuliaan Allah itu ada di atas badai, bahwa pada saat Kejadian 1 ayat 2
Roh Allah melayang-layang di atas air, di atas laut. Dan memang laut adalah ciptaannya dan bumi adalah ciptaannya. Dan bahkan seterusnya diciptakan seluruh isinya dan akan menyelesaikan semua rencana-rencana atau maksud Allah di dalam penciptaan dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan kepada ayat pertama, kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Hanya dijelaskan di sini, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Karena kemuliaan dan kekuatan itu hanya ada pada Allah dan itu nyata semuanya di dalam ciptaannya yang sudah dijelaskan. Bahkan di dalam Yesaya 40 dinyatakan dengan panjang lebar bahwa kebesaran dan kemuliaan Allah, kekuatannya itu nampak dari semua, dari alam ciptaannya dan bahkan manusia sebagai pusatnya. Dan ini dikatakan, diingatkan, kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan hai penghuni surgawi. Siapa penghuni surgawi itu? Adalah para malaikat. Itu dikatakan, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, berilah kekuatan kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Nama yang demikian mulia, nama di atas segala nama. Nama Tuhan yang merupakan kemuliaannya yang diberikan kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Itulah namanya yang diberikan. Dan inilah yang harus dimuliakan. Dikatakan, hai kepada seluruh penghuni surgawi, kemuliaan kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sujud, hanya Tuhan yang patut disembah. Tidak ada lain. Satu-satunya Allah yang esa. Satu-satunya Allah yang benar. Tidak boleh menyembah yang lain. Hanya Dia dengan berhiaskan kekudusan. Berhiaskan kekudusan artinya Allah adalah yang sudah dikhususkan, yang sudah spesial, hanya kekudusan kita, hormat diberikan kepada Allah, pada namanya. Suara Tuhan pada ayat ketiga di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan di atas air. Memang air dikatakan di sini suara Tuhan menggelegar, mengguntur di atas air yang besar. Ini menunjuk kepada waktu air bah, pada waktu air bah, di mana tingkap-tingkap langit dibuka, semua air yang ada yang membatasi angkasa itu dicurahkan semuanya ke bumi sehingga terjadi banjir besar. Suara Tuhan di atas air. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Demikian pujian diberikan untuk menggambarkan betapa suara Tuhan penuh dengan kekuatan yang penuh. Suara Tuhan yang penuh dengan semarak, yang tidak menjadi lemah. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Sedemikian kuatnya suara Tuhan, karena memang Tuhan yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan semarak, dan penuh dengan kekuasaan. Karena Dialah yang menciptakan. Dialah yang menciptakan. Dari ciptaannya kita bisa melihat betapa ilahi Tuhan, betapa berkuasa, betapa Dia begitu kuat dan tidak ada yang mengatasinya karena memang Dialah penciptanya. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Demikian dikiaskan. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu.
dan lembu gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Api, nyala api itu adalah lambang daripada murka Allah, daripada penghakiman. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Itu maksudnya. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Padang gurun pun gemetar mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan yang begitu menggelegar, begitu berkuasa, begitu penuh dengan wibawa. Karena memang Tuhan adalah penciptanya. Suara Tuhan juga yang memberi kehidupan. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Rusa betina yang mengandung. Ya, bahwa pertambahan rusa betina yang mengandung itu menggambarkan daripada regenerasi terus, ya. Suara Tuhan juga yang membuat beranak rusa betina yang mengandung. Rusa betina yang mengandung, suara Tuhan juga yang membuat beranak, keluar anak, sehingga memberikan kehidupan kepada semua isi alam ini. Suara Tuhan. Dan bahkan dikatakan orang berseru hormat, penuh hormat diberikan kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Di atas air bah, Tuhan bersemayam. Jadi di atas air yang ada, yang sudah memenuhi bumi ini, di mana di dalam murkanya Tuhan itu sudah menjatuhkan hukuman. Terjadi banjir untuk seluruh dunia, yang dimana yang hidup, yang selamat adalah hanya satu keluarga, yaitu Nuh dengan anak-anaknya dan juga menantunya. Tuhan bersemayam di atas air bah. Air bah di sini menunjuk kepada air bah pada waktu zaman Nuh, di mana air bah itu dicurahkan dari langit untuk memenuhi bumi. Semua bumi tertutup dengan air. Sedangkan air di atas tadi, bahwa suara Tuhan untuk menunjukkan suara Tuhan di atas air pada ayat yang ketiga. Allah yang mulia menggutur Tuhan di atas air yang besar. Ini menunjuk kepada air pada waktu penciptaan, awal penciptaan, sebelum bumi diciptakan. Air meliputi seluruh bumi. Bumi belum berbentuk, Kejadian 1 ayat 2. Inilah jadi di atas air. Kenapa? Karena memang air atau lautan dan bumi ini daratan adalah ciptaan daripada Allah yang mencipta. Tuhan bersemayam di atas air bah. Demikian ayat 10. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Orang percaya, orang Israel pada waktu itu, walaupun Tuhan sedemikian kuat, sedemikian berkuasa, tetapi Dia tetap mencintai, mengasihi daripada umatnya. Dia tidak menghukum sampai umatnya sampai tidak ada lagi. Ya, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Walaupun demikian berkuasanya Tuhan, Dia tidak akan menggunakan kekuasaannya, kekuatannya adalah untuk membinasakan semua manusia. Ya. Tuhan bersemayam di atas air bah. Dia memiliki kekuasaan itu.
Dia memberi kekuatan dulu. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan tetap sebagai raja. Raja untuk selama-lamanya. Raja kalau sudah di dalam perjanjian baru adalah raja, itu adalah Kristus raja. Kristus Mesias. Jadi sudah dinubuatkan sejak pada zaman PL, perjanjian lama. Mazmur sudah menulis Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Raja Kristus adalah raja, Kristus Mesias. Dia bersemayam di atas semua ciptaannya, di atas semua kekuatan dan kuasanya. Yang ke-11, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Walaupun Tuhan memiliki kekuasaan yang demikian besarnya. Orang Israel percaya Tuhan akan tetap memberikan kekuatan kepada umatnya. Memberikan, Tuhan memberkati umatnya dengan sejahtera. Ya, Tuhan kiranya memberkati. Itu kita akan melihat pada saat kejadian. Kejadian 1 ayat 28, Tuhan memberkati umatnya dengan sejahtera. Damai sejahtera diberikan kepada semua ciptaannya. Begitulah kita juga orang-orang perjanjian baru. Orang yang percaya Yesus Kristus. Bahwa Kristus sebagai Raja, dia akan menjadi Raja selama-lamanya dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada umatnya. Kita akan diberikan kekuatan. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Saudara-saudara, damai sejahtera tetap diberikan kepada kita. Bahkan Tuhan memberkati sejak dari penciptaan pada Kejadian 1 ayat 2. Pada Kejadian 1 ayat 28 bahwa diberkati semuanya ciptaannya. Bahkan juga di dalam Roma 1 itu ayat 18. Dia juga tetap memelihara, memberkati kita. Muliakan oleh karenanya, muliakan Tuhan di dalam kekudusannya. Tuhan yang kudus, Tuhan senantiasa yang mengasihi kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang hidup mulai menapaki tahun 2021 dengan keadaannya yang apapun sekarang ini, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Yaitu pada ayat yang ke-11 tadi dikatakan Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Umat Tuhan, umat Kristus, orang yang sudah diselamatkan, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang sudah mendapatkan pengampunan dosa, orang yang hidup di dalam Kristus, di mana Kristus yang ada hidup pada dirinya. Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan sehingga kita tidak perlu lagi takut dan tidak perlu lagi khawatir tentang apa yang akan terjadi ke depan, karena Tuhan senantiasa akan menyertai kita. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Dia memberkati sejak dari penciptaan sampai pada penyertaan pemeliharaannya bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Demikianlah kita juga umat Kristus, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang yang menjadi anak-anak Allah, bahwa Tuhan memberikan damai sejahteranya kepada kita dan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat melewati daripada tahun 2021. Kita dapat melampaui karena Tuhan akan memberikan kekuatan, penyertaan melalui kuasanya, melalui kekudusannya, melalui kemuliaannya, di mana Dia akan senantiasa menyertai kita. Kita tidak perlu ada takut lagi. Kita tidak khawatir lagi bahwa Dia sudah memberkati dengan memberikan
kekuatan kepada kita semuanya, umatnya. Dan Tuhan juga memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Tidak ada yang ditakuti lagi. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Dan biarlah semua bakti Yesus Kristus yang sudah diberikan kepada kita, ini semuanya akan menjadi kekuatan kita di dalam kehidupan ke depan di dalam tahun 2021 ini. Tetaplah kita berdoa. Tetaplah kita membaca firman Tuhan. Tetaplah kita hidup di dalam kekudusan yang sudah diberikan kekuatan, diberikan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Kita dapat melampaui semuanya. Tuhan memberkati seluruh jemaat. Amin. Kita sambut dengan pujian. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan firman-Mu. Berkati apa yang sudah kami dengarkan. Firman kebenaran. Firman Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Biarlah kami dapat senantiasa mentaati dan melakukan dalam kehidupan kami. Engkau menolong kami seturut dengan janji-Mu ya Tuhan. Janji yang sudah Engkau berikan bahwa senantiasa di dalam kekuasaan, di dalam kekuatan yang demikian dahsyat, kemuliaan yang Engkau miliki ya Tuhan, di mana Engkau menciptakan semua kehidupan di dunia ini. Engkau berkuasa, bahkan juga menjadikan manusia sebagai yang utama. Biarlah kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Biarlah ya Tuhan, itu nyata semuanya dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menggandeng kami, menuntun kami, memimpin kami di dalam tahun 2021 ini. Sehingga dalam waktu-waktu mendatang kami senantiasa ada di dalam kasih-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah seluruh jemaat yang ada di GKPA Bandung ini, Tuhan memberkati mereka semuanya. Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Apapun keadaan mereka, Tuhan menyertai mereka. Engkau melawat mereka, setiap mereka ya Tuhan. Demikian juga semua para pekerja-Mu, majelis, sintua, pendeta yang melayani. Tuhan kiranya juga memberikan kekuatan kepada mereka. Jauhkan semua dari segala mara bahaya Tuhan. Kami percaya di dalam Kau Yesus Kristus kami dapat melewati semuanya. Terpujilah nama-Mu. Saudara-saudara kami yang mengalami kekeringan rohani, Tuhan melawatnya, memberikan kekuatan baru kepada mereka. Saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada satu kuasa apapun, kuasa kegelapan yang dapat menguasainya. Di dalam nama Yesus Kristus mereka mengalami pemulihan. Terpujilah nama-Mu. Sertai saudara-saudara kami, saudara-saudara kekasih kami, jemaat-Mu yang ada di tempat mereka masing-masing. Walaupun mereka berada tidak berkumpul di satu tempat, namun kami percaya Tuhan, kami berdoa, kami beribadah di dalam roh dan kebenaran, sehingga kami pun satu di dalam Kau Yesus Kristus, Roh Kudus yang akan menyatukan kami semuanya dan dapat menyampaikan firman Tuhan Yesus kepada setiap
kami, setiap saudara-saudara kami di tempat mereka masing-masing. Berkati juga keluarga mereka, berkati kehidupan mereka, berkati anak-anak mereka, berkati para orang tua ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Peliharalah roh dan jiwa mereka semuanya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan yang ketiga, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372. Berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dari kehidupan kami masing-masing. Sebahagiaan daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, buat hari Minggu ini kita bisa bersama-sama beribadah dan Tuhan memberkati. Amin.